Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rangkaian LC dan rangkaian RLC. Kita sudah ketahui bahwa pada rangkaian RC dan pada rangkaian RL, arus listrik atau muatan ya, dan beda potensial berubah secara eksponensial ya, yaitu bertambah atau berkurang sesuai dengan konstanta waktu atau tau. Nah, pada rangkaian LC, arus listrik dan beda potensial tidak berubah secara eksponensial ya, tidak berubah secara eksponensial, namun akan berubah secara sinusoidal dengan periode tertentu. Ya, ini rangkaian LC ya, kapasitor, kemudian ada induktor yang dirangkai seperti ini. Oke, di sini kita lihat ya, pertama dari sini ya. Pada kondisi seperti ini, kapasitor full ya, dalam kondisi full ya, induktor dalam kondisi kosong ya. Jadi energi pada kapasitor, energi listrik berada full, sementara magnet itu pada kosong. Nah, ketika kapasitor berada dalam kondisi full, maka muatan akan bergerak menuju ke induktor ya. Muatan akan menuju ya, atau arus listrik akan bergerak menuju ke induktor. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, maka energi yang ada pada kapasitor ya, itu akan berkurang dan berpindah ke induktor ya, medan magnet. Dia akan berkurang. Nah, dengan bertambahnya waktu, maka energi yang berada pada kapasitor itu akan fully discharge dan akan berpindah ke medan magnet. Jadi medan magnetnya yang sekarang dalam kondisi full dan kapasitornya kosong. Dalam kondisi ini tegangannya kapasitor akan muatannya akan kosong. Nah, karena arus listrik atau muatan yang mengalir dari kapasitor menuju induktor mengalami perubahan, maka induktor akan bersifat untuk menahan laju perubahan tersebut. Sehingga dia, walaupun sudah tidak ada muatan yang mengalir, dia akan mengalirkan pelan-pelan perubahan tadi, muatan tadi kembali ke kapasitor ya, kembali ke kapasitor seperti ini. Nah, yang tadinya energinya full dalam bentuk medan magnet, maka itu sebagian akan terkirim ke kapasitor seperti ini. Dan yang di induktor juga akan berkurang. Dan arus ini terus mengalir, maka kapasitor akan kembali full dan induktor akan kembali kosong ya, seperti ini. Nah, ketika kondisi ini kutub dari kapasitor berubah ya, yang tadinya di sininya positif ya, sekarang di sininya negatif dan di sininya positif, maka arus akan kembali mengalir seperti ini ya. Jadi ketika dia full, dia akan berusaha menyeimbangkan ya kan, ketika magnetnya full, magnet juga akan berusaha menyeimbangkan dan begitu seterusnya. Jadi dia akan berubah secara sinusoidal. Yang awalnya dia katakanlah dia full ya pada kapasitor, dia akan berkurang ya kan. Kemudian pada saat dia nol, kemudian dia akan terisi lagi sehingga kutubnya berbeda ya, berubah positif negatif, dan kemudian dia akan kosong lagi, kemudian dia akan terisi lagi, berubah kutubnya, dan begitu seterusnya. Begitu juga dengan induktor ya. Makanya di sini dia dari setengah full, balik lagi setengah kosong, lagi setengah, kemudian full lagi seperti itu. Dan siklus ini terus berulang. Ini kalau kita merangkai rangkaian LC di mana salah satunya ya, contohnya pada kapasitor muatannya terisi penuh, kemudian kita rangkaikan dengan induktor. Perubahan periodik ya, karena dia berulang ya, terus-menerus berulang, atau sinusoidal dari medan listrik ke medan magnet dan sebaliknya disebut dengan osilasi elektromagnet atau electromagnetic oscillations. Ya. Energi yang tersimpan dalam medan listrik kita tahu itu adalah setengah Q kuadrat per C ya. Kalian review lagi pelajaran sebelumnya. Sementara energi yang tersimpan dalam medan magnet itu adalah setengah Li kuadrat ya. C ini adalah kapasitansi ya. L ini adalah induktansi ya. Oke. Ini adalah muatan ya. Ini adalah arus listrik ya. Ini arus listrik muatan yang mengalir, ini muatan. Sehingga energi total di suatu waktu dalam osilasi elektromagnet adalah total dari kedua energi tersebut ya. Jadi kalau kita jumlahkan Q kuadrat per 2C atau Li kuadrat ditambah Li kuadrat per 2 ya. Kalau misalnya pada magnetnya kosong, maka ini akan 0, maka full pada kapasitor dan sebaliknya ya. Seperti itu.
Oke, ini sedikit penurunan matematis ya. Ini adalah energi. Kita tahu energi kalau kita katakan energi tetap karena jumlahnya pasti seperti ini ya, dia ideal, jumlahnya pasti seperti ini. Kalau energi tetap berarti dayanya 0 ya. Kalau U konstan, maka du dt ya, ini adalah daya ya. Itu berarti adalah 0 ya. Jadi du dt sama dengan 0 ya, kita d dari u-nya ini kita turunkan, kemudian kita lakukan operasi matematis secara terus-menerus, maka kita akan dapatkan ini ya. Persamaan ini disebut dengan osilasi rangkaian LC atau induktor kapasitor. Jadi L d kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 1/c atau Q per C sama dengan 0. Ini persamaan osilasi rangkaian LC. Lalu kalau persamaan ini, persamaan osilasi tadi kita selesaikan, maka kita akan dapatkan Q itu akan sama dengan Q besar cos omega T plus fasa ya. Jadi bentuknya sinusoidal ya. Kita tahu bentuknya sinusoidal tadi kita tahu. Jadi kalau kita selesaikan maka kita akan dapatkan persamaan sinusoidal. Dengan Q adalah amplitudo perubahan muatan ya, Q besar. Omega adalah frekuensi sudut osilasi ya, frekuensinya, dan C adalah konstanta sudut, kita sebut konstanta sudut. Kemudian kalau kita mencari arus ya, Q itu arus adalah dq dt ya. Maka kita turunkan, maka kita akan peroleh min omega Q sin omega T plus C ya. Jadi kita tahu I-nya itu ya min omega Q ini ya. Jadi kalau ada persamaan misalnya A itu sama dengan A sin theta ya. Ini adalah nilai maksimumnya dia atau amplitudo. Jadi amplitudo dari arus itu setara dengan omega Q ya. Makanya dia kita anggap sebagai amplitudo dari I. Ya, amplitudo perubahan arus. Oke, ini tadi yang saya katakan. Turunan pertama itu berupa arus, sementara solusi persamaan osilasi itu adalah muatan. Ya, ini untuk convention ya, supaya kalian pahami. Kalau kita menggunakan huruf kecil Q, I, V gini ya, Q gini atau I kecil, itu adalah dia suatu variabel yang bervariasi terhadap waktu. Jadi bentuknya sebenarnya seperti ini. Sementara Q, I, V ini adalah amplitude ya, atau nilai maksimum. Nah, sekarang kita berbicara tentang omega ya. Jadi solusi Q ini kalau kita masukkan ke dalam persamaan ini, dia akan sama dengan 0 jika dan hanya jika omeganya itu adalah 1/L/LC ya, 1/LC. Ya. Solusi untuk persamaan osilasi benar jika frekuensi omega tidak lain sama dengan osilasi. Nilai 1/LC disebut dengan frekuensi sudut atau angular frekuensi atau natural frekuensi dari osilasi elektromagnetik ya. Jadi ini adalah frekuensi sudut. Kalau ternyata nilai omeganya itu tidak sama dengan ini, maka solusi persamaan osilasi tadi menjadi tidak benar. Kemudian kita berbicara tentang energi yang tersimpan medan listrik medan magnet, ya didefinisikan ulang. Kita tahu pada medan listrik itu Q kuadrat per 2C atau setengah Q kuadrat per C. Pada medan magnet Li kuadrat per 2 atau setengah Li kuadrat ya seperti ini. Nah, ini kalau kalian teruskan ya, Q itu kita tahu Q itu akan sama dengan Q ya cos omega T plus C ya. Pada slide sebelumnya kita dapatkan solusinya itu seperti ini ya. Jadi kalau kalian masukkan nilai Q ini ke dalam ini, maka kita akan dapatkan seperti ini. Nah, kalau kalian masukkan I yang mana adalah dq dt ya, yang nilainya itu adalah min omega Q sin ya omega T plus C. Kalau kalian masukkan nilai ke sini, maka kalian akan peroleh nilainya seperti ini. Jadi nilainya amplitudenya sama ya, dan sudutnya sama. Yang berbeda hanya cos dan sinnya saja. Sehingga energi maksimum pada medan listrik dan medan magnet adalah sama ya, Q kuadrat per 2C. Q kuadrat per 2C adalah energi maksimum ya. Jadi kalau kita punya dia anggap ya, dianggap sinusoidal gitu ya.
maka energi maksimumnya ini adalah sama ya, energi maksimum. Tapi energi di setiap waktunya itu bisa berbeda tergantung dari T-nya berapa. Tapi energi maksimumnya itu sama, yaitu Q kuadrat per 2C. Pada setiap waktu energi totalnya adalah UE tambah UT sama dengan Q kuadrat per C ya. Kalau ini tadi energi listrik ya. Kemudian kalau energi magnetnya, kalau kita gambarkan, ya kita gambarkan dia akan menjadi seperti ini. Ya, lebih kurang seperti ini ya. Ya. Jadi kalau kita jumlahkan ini dan ini, itu dia akan sama nilainya dengan Q kuadrat per 2C. Kalau di sini dia yang satunya 0, yang satunya maksimum, dia akan sama dengan Q kuadrat per 2C. Oh, ini ada gambarnya ya, seperti ini. Jadi Q kuadrat per 2C, UE dan UB. Ini ada contoh soal, suatu kapasitor 1,5 mikrofarad ya. Kapasitor 1,5 mikrofarad dicatu dengan 57 volt dan kemudian dilepas pada waktu T0 sebuah induktor dihubungkan. Jadi dia dicatu sehingga muatannya full, kemudian dihubungkan dengan suatu induktor. Ya. Yang besarnya itu adalah 12 mH. Secara seri dan kapasitor membentuk rangkaian LC. Berapa beda potensial pada induktor untuk setiap waktu? Berapa nilai maksimum arus yang mengalir dalam rangkaian? Ya. Sini yang ditanyakan adalah VL untuk setiap waktu ya, jadi V kecil karena ditanyakan untuk setiap waktu. Kita tahu VL itu akan sama dengan VC ya. Yang rumusnya itu adalah QT ya, Q pada setiap waktu dibagi C ya. Q pada setiap waktu kita tahu Q cos omega T dibagi C sama dengan VC cos omega T. VC-nya berapa? Tadi dia dicatu hingga full hingga mencapai 57 volt. Omeganya kita cari akar LC itu 7.500 radian per second, sehingga pada setiap waktu dia adalah 57 cos 7.500 T. Jadi pada waktu 1 detik T-nya kalian ganti 1, berapa nilainya pada waktu T 2 detik, T detik kedua gitu ya. T-nya kalian ganti 2. Oke. Nah, jadi kalau kalian gambarkan, ini dia akan menjadi kurvanya kurva cos ya, seperti itu. Jadi setiap waktu dia akan berbeda tegangannya. Oke. Kemudian berapa nilai maksimum arus yang mengalir dalam rangkaian? Nilai maksimum arus ya. Berarti yang ditanyakan adalah ini, amplitudonya berapa ya? Ini tegangan tapi amplitudo arus. Ya, I besar, ini V kecil. Kita tahu I-nya itu adalah min omega Q sin omega theta, omega T ya. Kita tahu tadi omeganya ini ya. Q-nya itu kita bisa cari yaitu C kali V ya, hasilnya akan sama dengan ini. Kemudian omega itu seper omega LC 7.200 sehingga I-nya itu adalah omega kali Q ya. Yang hasilnya adalah 0,64 ampere. Ya, ini contoh soal pada rangkaian LC. Jadi kalau rangkaian L dan C, RL atau LC dia bentuknya akan seperti ini ya. Sementara kalau pada rangkaian LC dia akan periodik. Nah, sekarang ada rangkaian RLC ya. Rangkaian RLC ini bagaimana? Pada prinsipnya dia akan sama periodik, tapi dia akan decay. Decay itu semakin lama dia semakin mengecil ya. Jika dalam rangkaian LC ditempatkan sebuah resistor ya, sehingga menjadi rangkaian LC, maka sel molekul akan teredam ya atau decay dalam waktu tertentu ya, damped oscillation ya atau damped ya. Maka dalam hal ini daya itu tidak lagi sama dengan 0, tapi akan menjadi min I kuadrat R. Prinsipnya seperti ini. Jadi ketika katakanlah kapasitornya full ya, kita punya rangkaiannya, dia udah dicatu, kemudian dia full. Ketika dia berjalan menuju induktor, maka ada energi yang hilang di resistor dalam bentuk panas ya. Dia ngalir. Nah, kemudian dan begitu juga sebaliknya, ketika dia kembali lagi, maka nambah lagi energi yang hilang. Jadi yang awalnya energinya di sini gitu ya, tadi, ketika dia balik lagi dia akan mengecil. Kemudian balik lagi dia mengecil, maka dia teredam. Sampai
pada akhirnya energi yang hilang itu ya, yang berubah menjadi panas pada resistor itu mencapai maksimum, sehingga energi pada rangkaian ini menjadi nol ya, menjadi nol di sini dia. Jadi perubahan energi terhadap waktunya bukan lagi nol, tapi adalah I kuadrat R, yaitu daya yang terserap pada resistor. Ya, kita tahu du dt dia sama dengan min I kuadrat R. Tadi kita tahu L di dt Q per C ya. Kemudian kalau kita turunkan, kita dapat persamaannya ini ya. Ini persamaan osilasi teredam ya, RLC ya. Solusinya, kalau kalian lakukan solusi persamaan diferensial, kalian dapatkan dia tetap ada cos ya, karena dia tetap berosilasi, tapi dia teredam ya. Dia ada eksponensial. Jadi bentuk yang tadi ya, yang dia teredam ya, ini akan sama dengan bentuk dia osilasi, tapi dia ada komponen yang meredamnya dia ya. Nah, kalau digabungkan dia jadi seperti ini. Makanya ada komponen yang meredamnya, ada komponen yang berosilasi. Nah, di sini omeganya omega prime karena dipengaruhi oleh R. Ya, rumusnya adalah W kuadrat dikurang dari R per 2L kuadrat diakarkan ya. Atau kalau lebih gampangnya ini ya, seper akar LC kuadrat dikurang R per 2L kuadrat. Nah, osilasi rangkaian RLC. Kemudian soal 2 untuk rangkaian RLC, kita punya R 1,5 ohm ya. Nah, R 1,5 ohm. Kemudian kita punya L 12 mH. Kemudian punya kapasitor yang nilainya 1,6 mikrofarad ya. Pada waktu berapa, T berapa, amplitudo dari dari osilasi bernilai setengah dari awalnya ya. Nilai awalnya kita nggak tahu. Berapa kali osilasi yang terjadi dalam waktu tersebut. Jadi dari dia nilai maksimum, nilai awal hingga ke nilai setengahnya, berapa kali dia osilasinya ya. Jadi dia ini ya, ini kan maksimum ya, maksimum. Anggap di sini ya, setengah maksimum ya. Nah, dari sini ke sini itu terjadi berapa kali osilasi? Berapa kali osilasi yang terjadi dalam waktu tersebut? Ya. Yang ditanyakan T ketika dia 0,5 Q, kita tahu persamaannya itu adalah ini ya. QE min TR pangkat min TR per 2L cos omega prime T plus C ya. Nah, pada waktu awal itu dia adalah Q ya, di sini maksimum Q ya. Q, dan kita ingin ketika dia setengah Q ya. Ketika dia setengah Q di sini, maka nilai amplitudonya ini itu akan setara dengan nilai amplitudo ini ya, yang mana ini adalah 0,5 Q yang pengen kita tahu. Jadi Q E pangkat min TR per 2L sama dengan setengah Q ya. Ini kalau kalian selesaikan ya, T pada setengah Q ya dengan ln, maka itu adalah 11 kali 10 pangkat min 3 second atau 11 milisecond. Nah, berapa kali osilasi yang terjadi? Itu kita gunakan yang namanya periode ya. Periode rumusnya ini ya, 2pi per omega atau 2pi kali akar LC ya. Ini kalian bisa cari, nilai L-nya kalian ketahui, nilai C-nya kalian ketahui ya. Maka kalian dapat 2pi akar LC-nya berapa. Waktunya adalah 11 milisecond. Nah, 11 milisecond ini dicapai ketika berapa? Jadi periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu kali osilasi ya. Jadi kalau dia di sini makin lama makin kecil ya kan. Nah, ini satu kali, dua kali ya, 3 kali ya, 4 kali dan seterusnya. Nah, untuk mencapai setengah ya, amplitudo dari osilasinya itu dibutuhkan waktu T-nya berapa dibagi dengan periode ya. Kalau kalian susahkan itu nilainya adalah 13 kali. Jadi dari puncak ini ke puncak ini itu terjadi 13 kali bolak-balik osilasi.
Makanya disebut dengan 13 kali osilasi. Oke, sekian untuk rangkaian LC dan RLC. Kita akan lanjutkan pada materi arus bolak-balik.